Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 1970065161344. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metodologi penelitian Ruang 1 dengan dosen pengujinya itu Pak Agung Triayudi. Di sini saya mengambil judul perancangan sistem web jual beli mobil dengan metode Scrum Agile. Lanjut ke abstraknya. Di sini abstraknya berisi jual beli mobil merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pengguna dan penjual, karena mobil suatu transportasi yang sangat dibutuhkan oleh kalangan orang. Web ini dapat mempermudah pembeli yang malas mencari mobil secara keliling showroom, karena masih menggunakan sistem manual. Sering kali terjadi orang yang malas datang ke showroom dikarenakan malasnya orang untuk bertanya harga dan spesifikasinya. Dengan mengadakan sistem web aplikasi ini, lebih mudah untuk mencari suatu mobil dan informasi-informasi terkait harga dan spesifikasinya. Aplikasi basis web ini dapat diisi dengan konten-konten yang menarik dan dapat disesuaikan dengan informasi diperlukan pengguna. Misalnya, yang menarik saat ini yang mengenai sistem jual beli kendaraan. Kendaraan bisa kita kategorikan sebagai alat kebutuhan penunjang untuk sebagian kalangan. Namun pengguna kendaraan sudah menjadi kebutuhan pokok sebagai alat yang lebih diminati untuk menjadi kendaraan pribadi dan umum. Untuk itu dibuatkan aplikasi ini untuk menjadi solusi permasalahan yang dapat dialami oleh penjual mobil. Dengan dirancangnya sistem web jual beli mobil dengan metode Scrum Agile diharapkan bisa membantu penjual mobilnya. Di sini ada pendahuluannya. Di era digital pada saat ini, teknologi menjadi salah satu alat dalam mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Selain itu, manusia akan lebih mudah dalam mengakses segala hal yang diinginkan. Bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjutnya, disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi pada saat ini akan lebih mempermudah para pelaku bisnis dalam memasarkan sebuah produknya melalui alat teknologi seperti internet, web, dan platform lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku bisnis perlu benar-benar menggunakan teknologi pada saat ini agar usaha yang mereka miliki akan dapat lebih bersaing di pasaran. Bukan hanya soal pemanfaatan teknologi yang ada, namun pelaku bisnis perlu lebih cermat, inovasi, kreatif dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Tujuannya agar konsumen bisa lebih tertarik untuk mengunjungi dan memanfaatkan platform tersebut secara terus-menerus. Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mempermudah para konsumen yang ingin membeli dan menjual mobilnya di platform kami. Di sini saya mengambil studi literaturnya 2, yaitu yang pertama itu perancangan sistem informasi penjualan dan pembelian mobil pada Salva Motor. Di sini tuh dimana penelitian ini membahas sebuah sistem yang menjadi terintegrasi secara optimal dan dapat mengelola secara aktivitas jual beli mobil yang terkomputerisasi. Di sini sebelumnya itu masih menggunakan proses pengolahan data penjualan dan pembelian masih dilakukan secara manual. Usaha ini masih memiliki kendala dalam pengolahan data yang masih menggunakan buku. Selain itu, penyimpanan data-data yang semakin banyak. Adapun solusi yang ditawarkan bisa dapat mempermudah semua akses data dalam penjualan. Maka dari itu, kelebihan dari penelitian ini untuk mempermudah semua karyawan serta transaksinya dan database-nya lebih rapi lagi. Yang kedua itu ada rancang bangun sistem informasi penjualan mobil second hand. Penelitian ini
yang nantinya untuk membuat sebuah sistem yang menjadi terintegrasi dan terkomputerisasi dan tidak adanya penumpakan data. Permasalahan dalam penelitian ini, pelanggan masih banyak datang dan memesan langsung ke showroom, dan ada juga yang masih memesannya lewat chat. Terus di sini tuh ada pun solusi yang ditawarkan dengan memperhatikan sistem yang dibuat seperti UI dan UX-nya, karena itu membantu untuk menarik konsumen. Kelebihan yang dapat bisa mengatasi permasalahan ini bisa menyajikan informasi lebih baik dan terkomputerisasi. Di sini ada metodologi. Di sini metodologi Scrum Agile. Di sini tuh Scrum ini merupakan sebuah penerapan yang sama seperti metode Agile Software Development. Metode ini dapat dihasilkan kualitas softwarenya yang cukup sempurna dan sesuai dengan keinginan konsumen atau pengguna. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama itu ada product backlog, sprint backlog, daily scrum, sprint review, sprint retrospective. Dan di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel dari user story. User story itu adalah proses mendapatkan apa saja yang akan pengguna sistem, tugasnya, dan tujuannya. Pada hasil ini sangat penting dan diperlukan user dengan melakukan research. Dan user story akan digunakan proses pembuatan sistem aplikasi dan juga pengembangnya. Dan di bawah ini adalah tabel yang dibutuhkan. Dari seller, yaitu ada mengelola produk yang nantinya mau dijual, menerima pesanan dari buyer, mendapatkan notifikasi dari buyer, bisa edit profil, bisa menambahkan produk yang dijual. Dari buyernya itu mendapatkan form registrasi akun, form login, dan melihat produk apa saja yang akan dijual. Dan sini ada produk backlog. Produk backlog itu merupakan tahapan hal paling penting yang harus dikerjakan dalam merancang membangun sebuah sistem aplikasi menggunakan metode Scrum ini. Di dalam tahapan ini akan menghasilkan beberapa proses struktur sistem yang didapatkan pada user story yang tadi ini, yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan sini ada pun tabel kebutuhan item produk yang akan diimplementasikan dengan React JavaScript dan Tailwind CSS. Di sini ada halaman register seller dan buyer, halaman login seller dan buyer, dashboard kendaraan yang akan dijual, form menambahkan kendaraan yang nantinya akan dijual, halaman daftar profil seller, halaman notifikasi yang akan masuk, dan halaman chat penawaran kendaraan. Dan berikut di sini saya menggunakan UML, ada use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Perancangan sistem. Di sini saya sudah membuat kayak menu register dan login untuk membuat aplikasi web bagi seller dan buyer agar bisa mempermudah dalam tahapan pembelian sebuah mobil dan kendaraan. Dengan membelinya dengan tampilan yang sudah disiapkan di dalamnya, ada register, login, dashboard, import detail, mengedit profil, serta menambahkan mobil yang akan dijual. Di sini berikut tampilan register yang belum mempunyai akun akan disarankan membuat akun di register ini. Dan jika sudah mempunyai akun, bisa langsung login untuk masuk ke dalam dashboardnya. Berikut dashboardnya, yang ini sebelum login dia ada kayak tanda masuk gitu, dan ini berikut yang sudah login, dan info profil dan deskripsi mobil. Ini berikut tampilan yang sudah dibuat dengan React.js untuk melengkapi profil seller, dan nantinya bisa mengedit nama, kota, alamat, dan nomor handphone. Lalu akan muncul akun yang menjual mobil tersebut di dalam dashboard ini. Dan ini berikut di atas deskripsi mobil yang dijual, dan ada nama penjual serta harga jualnya. Serta di situ kita bisa menambahkan ke dalam wishlist.
agar bisa masuk ke dalam tampilan wishlist supaya tidak susah dalam pencariannya dan pembeli bisa menawar harga lewat chat. Berikut di sini ada testing saya menggunakan black box, dan di sini ada objeknya, itu ada menu register, menu login, halaman dashboard, halaman deskripsi, dan halaman info profil. Di sini hasil yang dibutuhkan dan statusnya semua berhasil semua. Tahapan testing merupakan salah satu tahapan yang harus ada di dalam pengembangan atau perancangan perangkat lunak. Pengujian dengan menggunakan black box testing dilakukan untuk menemukan masalah atau kesalahan yang terjadi seperti hilang atau kesalahan antarmuka dan kesalahan kinerja sistemnya. Kesimpulan dari penelitian ini, sebelumnya sulit dalam penjualan mobil masih harus secara manual. Jadi peneliti telah menghasilkan aplikasi berbasis web jual beli mobil, di mana kegunaan pada aplikasi ini untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam jual beli mobil. Dan mempermudah dalam semua hal, aplikasi ini telah diuji dengan metode black box dengan menemukan hasil yang sempurna dan bekerja dengan baik. Website ini perlu dikembangkan lebih lagi agar pengguna semakin puas dalam menggunakannya dan mudah untuk mendapatkan informasi jual beli mobil secara online, lalu update dalam stok kendaraannya. Ini berikut referensi yang saya dapat. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat aplikasinya. Saya menggunakan React.js dan Tailwind CSS. Dan text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Ini di sini sudah saya jalankan aplikasinya. Dan di sini jika sudah mempunyai akun bisa langsung login. Jika belum mempunyai akun kita harus register terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah mempunyai akun, tinggal masuk aja. Ya. Langsung di sini kita udah masuk ke menu halaman dashboardnya. Di sini tuh dashboardnya ada ada navbar. Navbarnya yang saya kasih namanya Garasi Rian. Dan di sini ada menu search, ada menu add product, notifikasi, dan login atau logout di sini. Dan di sini saya ada banner juga menggunakan carousel, ada 3. Dan di sini ada hero-nya, berikut kendaraan yang dijual. Tetapi di sini saya aplikasinya belum ada API-nya belum jalan. Jadi di sini saya masih manual. Di sini saya memasukkan produk kendaraan yang dijual, yang nanti akan dijual. Di sini ada kayak menu search-nya, ada Toyota, Nissan, Chevrolet, Suzuki, Daihatsu, dan Wuling. Jadi gimana sih caranya buat kayak produk yang mau dijual masuk ke sini gitu. Jadi kita ke menu add gitu, menu add dulu, masukkan nama produk, misalnya Nissan, harganya berapa, 25. Nah, tetapi di sini saya masih belum bisa saya terbitkan secara otomatis karena API-nya belum ada, gitu. Belum saya buat. Jadi lanjut aja ke menu lainnya, ke page lainnya. Lanjut ke notifikasi ya. Nah, di sini notifikasi yang sudah masuk ditawar oleh bayarnya. Sini kita bisa ngelihat
jika sudah ditawar harganya akan turun gitu. Dan nantinya di sini dihubungi via WhatsApp ini saya akan menambahkan fitur chat. Ini tolak apakah mau dijual ataukah batalkan transaksinya. Di sini sellernya bisa milih. Lanjut ke sini itu lengkapi info akun. Sama lengkapi info akun itu untuk data sellernya yang menjual mobilnya. Tapi sini juga saya API-nya belum ada, jadi masih kayak tampilannya saja. Nantinya akan muncul tuh. Nah, jika ini kita pencet nih, nanti ada menu deskripsi mobilnya, spesifikasi, harganya, sama info profil lah, profil yang jual siapa sih, akun yang jual siapa gitu. Mungkin itu saja presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.